Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-some, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, kembali lagi bersama gue Isan di channel Isan Fadila, dan kali ini kita bakalan bahas Lucky-some lagi ya, chapter terbaru yaitu chapter 533 ya. Dan di chapter kali ini tuh si PHS kayaknya pede banget ya, dia bisa ngalahin foreman crew dalam satu malam aja gitu. Jadi ya gak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan PS yang bengong melihat Bongpal karena ternyata Bongpal cewek. Terus Bongpal nanya, kenapa sih orang dari Seoul repot-repot datang cuma buat nyari mereka? PS ngejawab, bukannya udah jelas, kita di sini buat ngancurin foreman crew Busan. Tidak disangka, ternyata Bongpal mau ngebantuin rencana PHS. Alasannya karena sebenarnya Bongpal bukanlah bagian dari foreman crew, tapi tujuannya menjadi foreman crew. Terus PS ngancem bakalan ngebakar narkobanya kalau Bongpal nggak manggil ketua foreman crew juga ke sini. Bongpal ngejawab, gue juga nggak punya cara buat ngehubungin mereka. Lagian mereka juga nggak bakal datang cuma karena gue yang manggil. Yang bisa gue lakuin cuma ngasih info yang gue tahu aja. Kayak yang udah gue bilang, gue cuma kerja bareng sama foreman crew. Dengan bodohnya, Aliet pakai alat pendeteksi kebohongan buat narik informasi dari Bongpal. Terus Bongpal nanya, kalau gue gabung sama kalian, kira-kira gue bisa jadi salah satu dari foreman crew nggak? Gue kepikiran soal ini setelah ngeliat kalian bertarung. Walaupun nggak bisa nangkep semua kru itu, setidaknya kalian berhasil nangkep yang paling lemah kan? Nah, kalau gitu, bakal ada satu kursi kosong tuh. Siapa yang bakal ngisi kursi kosong itu? Terus Jin ngejawab, kayaknya lo salah paham deh. Nggak bakal ada kursi buat lo di foreman crew. Kita bakal ngancurin semua yang ada hubungannya sama foreman crew, termasuk Raja Busan yang lo hormatin itu. Bongpal cuma senyum sambil ngomong, dasar tolol, jangan ngawur dah, nanti lo semua bakal mati digigit sama serigala. Sebelum Bongpal ngasih tahu informasi, dia punya permintaan, yaitu buat ngiket dirinya, karena dia bakal berakhir kalau Aliat gak bisa ngancurin foreman crew. Bongpal bakal pura-pura ngasih informasi setelah ngelakuin yang terbaik. Abis ngiket Bongpal, PS ngebakar semua narkoba Bongpal, karena PS bakal ngancurin semua hal yang berhubungan dengan foreman crew. Akhirnya Bongpal ngerti dan dia ngejelasin semua tentang foreman crew Busan. Lalu panel berpindah di mana Jin yang nanya ke PHS, meski kita udah dapat informasi foreman crew dari Bongpal, semuanya tuh cuma tempat hiburan atau semacamnya. Gak ada info pasti soal di mana para ketua foreman crew itu. Jadi, gimana caranya kita bisa nemuin mereka di Busan yang segede ini? PS ngejawab, gak perlu khawatir. Gue punya rencana cara nangkap semua foreman crew sekaligus malam ini. Rencananya yaitu membagi jadi 4 tim. Yang pertama, Jin dan Hyung Song ke rumbar yang ada di zona 1 buat nyari ketua kru yang ngurus rumbar di sana. Yang kedua, Vasco dan Jin Hobin ngelakuin operasi langsung di Holden Bar yang ada di zona 2. Yang ketiga, Jang Hyun mencari ketua kru yang memperjualbelikan anak perempuan di pelabuhan yang ada di zona 3. Yang keempat, PS dan Jai. PS bakal ikut bertanding dalam arena di zona 4 yang ada di pasar Jagalchi. Dan chapter pun ditutup dengan Aliet yang mulai menjalani operasinya. Oke guys, jadi itu dia chapter kali ini ya. Cukup mempede ya si PS yang udah gue bilang di awal juga, dia kayaknya pede banget gitu buat ngancurin foreman crew Busan dalam satu malam. Jadi di chapter kali ini lumayan sedikit banget ya yang bisa gua gali dari chapter ini, poin-poinnya. Jadi mungkin pembahasannya bakalan sedikit ya di video kali ini. Ya nggak apa-apa ya, daripada nggak ada sama sekali gitu. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama pengen gua bahas itu adalah di chapter Busan, arc Busan yang pertama itu kan pas si PHS lagi di mobil sama si Raja Incheon atau Najigun ini kan, si PHS bilang kan, dari pihak kami sudah siap Aliat 7 orang gitu. Nah, dan seinget gua itu Aliat itu tuh kan ada 6 orang kan, PHS, Jin,
Jin Ho Bin, Vasco, Jai, sama si An Hyun Song gitu. Tapi kenapa 7 orang? Nah, awalnya gue mikir ini yang ketujuh itu PHS badan ori-nya gitu, yang dia bawa pakai koper lagi gitu, kayak di arc-nya zaman-zaman sekolah itu yang dia liburan dia bawa badan second body di koper gitu. Nah, ini awalnya gue mikir itu PHS juga ketujuh orang itu, tapi ada di koper. Tapi ternyata di sini bukan ya. Jadi itu adalah si Jang Hyun gitu. Jadi Jang Hyun itu ada di Busan itu, dijelaskan juga di sini dia lagi nyari informasi tentang paman hostel A ya. Jadi pamannya hostel Wang Oncut gitu. Jadi dia lagi menyelidiki, mencari informasi tentang itu gitu. Dan yang kedua pengen gue bahas itu adalah gue kan di TikTok itu lihat ya, nggak di TikTok juga sih, di beberapa media gitu, di beberapa sosmed yang gua cari-cari gitu tentang lukisan chapter terbaru ini, banyak yang berteori nih katanya kalau misalkan salah satu siluet dari Foreman Crew Busan ini salah satunya adalah si Jeon Tae-jin gitu. Gua kayak ketawa aja gitu, kok abis itu banyak gitu yang mengiyakan teori itu gitu. Maksud gua kalau mau berteori itu yang sedikit agak masuk akal sih, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan teori liar aja gitu, tapi ya sedikit lah pakai logika. Maksud gua kan si Jeon Tae-jin nih dia kan udah bagian dari Il-hae kan, pertama tuh udah bagian dari Il-hae, terus teman rahasianya Junggo, terus ada berpihak pada Kim Gi-tae juga, sedangkan Kim Gi-tae itu kan dia pengen ngelawan si Raja Busan ini bersama Lee Ji-hoon gitu ya, sekubu gitu, sekubu sama Lee Ji-hoon buat ngelawan Raja Busan gitu. Ya otomatis Jeon Tae-jin juga kan mengikuti Kim Gi-tae kan pasti ikut lah ya gitu kan. Jadi maksud gua udah mah ikut Il-hae bagian dari Foreman Crew Seoul, terus teman rahasianya Junggo, terus abis itu pengikutnya Gi-tae gitu. Tak masa tiba-tiba ke Raja Busan juga gitu kan, nggak mungkin Foreman Crew Busan gitu. Kalau dari dipikir secara logika banget gitu ya, untuk saat ini sampai chapter sekarang itu kayaknya nggak ada alasan gitu buat Jeon Tae-jin masuk ke Foreman Crew-nya Busan ini. Apa tujuannya gitu. Nah yang terakhir gitu ya sekaligus ya, apakah Yohan sama Kim Myung ini bakalan datang ngebantuin Aliet lawan Foreman Crew? Kemungkinannya itu kecil ya kalau kata gua, karena sepertinya Aliet aja cukup gitu ya, Aliet plus Jang Hyun aja cukup. Terus alasan Yohan sama Kim Myung datang tuh apa gitu, maksudnya dihubungin sama PS juga enggak kan. Kalau Jang Hyun kan kebetulan aja dia lagi nyari informasi tentang paman hostel A kan, paman hostelnya Wang Ocun ke situ. Jadi kebetulan di situ dihubungin juga sama PS. Kebetulan PS tahu si Jang Hyun ini mau ke Busan, jadi si PS ini menghubungi Jang Hyun gitu buat minta bantuan gitu. Kalau misalkan seujuk-ujuk minta bantuan Kim Myung sama Yohan sih kayaknya enggak sih. Kayaknya PS juga mikir kayak nggak mau terlalu ngerepotin orang-orang gitu. Jadi ya setidaknya Aliet dulu aja gitu. Kalau misalkan ngebantu pun, kalau misalkan iya nih Dog sama Big Deal ngebantuin itu, pasti nanti di akhir ketika Foreman Crew udah kalah baru lawan si Raja Busan ini pada datang, kayak Foreman Crew dari Seoul, abis itu para raja generasi 1 itu nanti udah tingkatannya Foreman Crew udah kalah, udah fokus lawan Raja Busan. Kemungkinan begitu ya. Dan Il-hae juga nggak mungkin juga ujuk-ujuk datang, soalnya kan Eugene-nya ketuanya Il-hae itu dia tuh mau ikut andil itu kalau ada keuntungannya. Apa yang penting gitu. Kalau misalkan kayak buat tiba-tiba ikut ngancurin mah enggak gitu menurut gue. Soalnya dari Foreman Crew yang ada di Seoul aja yang menurut gue paling jahat istilahnya itu Il-hae gitu. Jadi Il-hae nggak mungkin ujuk-ujuk ikutan ke Busan gitu buat ngancurin Raja Busan atau Foreman Crew Busan gitu ya. Menurut gue sih begitu aja sih. Oke lah guys, mungkin ya untuk video kali ini cukup sekian aja ya. Dan ya udah gue bilang tadi, pembahasannya sedikit aja yang bisa gue gali teorinya. Gue juga untuk sekarang gue juga bingung ya mau berteori apa juga, udah mentok gitu. Jadilah oke lah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian mensupport channel ini bisa dengan subscribe ya. Yuk bantuin lagi 500 subscriber itu gue udah bisa monet ya. Tapi ya tinggal jam tayangnya aja ya. Bantu channel gue biar gue lebih semangat lagi ya. Oke lah, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.